Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Lestari. NIM saya 22180354. Saya dari kelas 224A01 jurusan Administrasi Bisnis di Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika dalam kantor dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Kata etika disebut dengan istilah etik atau etis yang mengandung banyak pengertian. Dari segi etimologi, kata etika berasal dari kata Latin yaitu ethicus dan dalam bahasa Yunani yaitu ethikos yang berarti kebiasaan. Etika juga disebut ilmu normatif yang berisikan ketentuan-ketentuan atau norma-norma dan nilai-nilai yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa etika dalam kantor. Yang pertama, etika bergaul. Dalam pergaulan di kantor sudah tak terelakkan karena satu sama lain saling membutuhkan untuk berinteraksi yang di dalamnya mencakup komunikasi. Lalu, bagaimana memahami etika pergaulan di dalam kantor? Yang pertama, bersikap sopan santun dan ramah. Yang kedua, penuh perhatian terhadap orang lain. Yang ketiga, mampu mengendalikan emosi. Yang keempat, membantu teman yang membutuhkan bantuan. Dan yang kelima, mampu menjaga perasaan orang lain. Yang kedua, etika berpakaian. Setiap orang menginginkan penampilan yang menarik karena penampilan merupakan daya tarik setiap orang. Penampilan yang baik tercipta dari pakaian yang dipakai sehari-hari. Etika berpakaian di kantor yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, gunakan pakaian dengan ukuran yang pas. Yang kedua, menggunakan pakaian dengan rapi dan tidak kedodoran. Dan yang ketiga, menggunakan pakaian yang tidak merubah model pakaian tersebut. Yang ketiga, etika berbicara. Dalam berbicara, gunakan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti, serta menjaga batasan-batasan yang mencerminkan etika. Yang pertama, saat berbicara harus menatap lawan bicara dan suaranya harus terdengar dengan jelas. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Ketiga, hindari nada suara yang tinggi. Yang keempat, atur pembicaraan agar mudah dimengerti. Yang kelima, bisa mengimbangi lawan bicara. Yang keenam, berusaha menyenangkan lawan bicara. Yang ketujuh, ciptakan selang sekali waktu rasa humor. Dan yang kedelapan, mampu memuji lawan bicara dan berusaha menjadi pendengar yang baik. Hal yang harus dihindari ketika berbicara dengan teman kerja, tidak menjelekkan orang lain atau teman kerja. Hindari pembicaraan yang sensitif, tidak memotong dan memonopoli pembicaraan orang lain, dan yang terakhir, hindari membicarakan diri sendiri. Etika dalam kehidupan sehari-hari. Etika dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali yang bisa kita ambil contohnya. Berikut ini contoh etika yang dapat kita gunakan menjadi acuan dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan dan bisa menjadi sebuah pembelajaran, yaitu yang pertama, mengucapkan salam apabila bertamu di rumah orang lain. Yang kedua, berkata jujur. Yang ketiga, bersikap dewasa dalam menghadapi masalah. Yang keempat, ramah dalam berkomunikasi. Yang kelima, menggunakan panggilan orang dengan baik. Contohnya, jika memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan bapak, ibu, atau kakak. Keenam, tidak mudah emosi atau emosional. Yang ketujuh, berinisiatif sebagai pembuka dialog. 8. Berbahasa yang baik, ramah, dan sopan. Yang kesembilan, menggunakan pakaian yang sesuai dengan norma kesopanan. Yang ke-10, bertingkah laku yang baik, misalnya mencium tangan kedua orang tua ketika hendak beraktivitas, dan meminta maaf apabila melakukan kesalahan, dan sebagainya. Baiklah, demikian penjelasan tentang etika dalam kantor dan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.